Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Rudi. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sore Bu Widi. Alhamdulillah ini Ini baik. sore-sore menghubungi saya ini. Apa Pak Iya, kegundahan Bapak ini? Sepertinya iya ada nih, yang Bapak utamakan. iya nih mau ngobrol-ngobrol ini Bu Widi karena kalau ngobrolnya sendiri itu rasanya gimana gitu. Jadi eh, ini menghubungi Bu Widi dan mau ngobrol bareng nanti siapa tahu bisa mendapatkan hal-hal yang bisa mencerahkan bagi Hal yang saya baru. gitu. Iya, saya biasa ini ya Pak ya. Biasa kan Pak Rudi ini juga teman saya yang biasanya mencerahkan saya juga nih. Tapi nggak apa, sore ini mungkin mudah-mudahan saya bisa nanti Pak Rudi menemukan solusi apa yang Bapak pikirkan sore ini. Gitu ya Pak, nanti kita bergantian. Mungkin saya juga ada yang harus saya ungkapkan ke Pak Rudi. Kita saling berbagi solusi, mudah-mudahan tercerahkan apa yang Bapak mungkin sedikit gundahkan ya sore ini. Iya, benar itu. Oke, baik Bu. Sebenarnya sudah lama sih ingin ngobrol-ngobrol, tapi sore hari ini sepertinya baru kita disempatkan. Nah, saya itu kan di sekolah Bu ya, diberikan amanah dari kepala sekolah. Nah, di zaman sekarang itu di era-eranya kurikulum merdeka itu sedang gencarnya komunitas sekolah, komunitas belajar yang di dalam sekolah gitu kan. Nah, Hmm. saya itu kebetulan diminta untuk menjadi koordinator bagaimana komunitas sekolah itu bisa berjalan, kemudian bagaimana komunitas itu nanti bisa menjadi wadah bagi kami, para guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, di awal saya sih Hmm. mengiyakan dan menyanggupi apa yang diinginkan oleh ibu kepala sekolah karena pada prinsipnya selagi itu bisa kenapa tidak gitu dan juga kita eh, Hmm. maulah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada sekolah. Nah, komunitasnya sudah terbentuk dan komunitasnya itu di dalam sekolah itu kami lakukan untuk belajar-belajar bareng apa aja itu di rencananya. Nah, Oh. di awal ini ada beberapa guru yang bergabung, Hmm. belajar bersama, kemudian menyusul teman-teman guru lain. Ini ketika di masa-masa pandemi itu karena kita belajarnya daring, jadi Hmm. komunitas kita berjalan dengan ya pokoknya waktunya masih banyak. Semakin ke sini itu Hmm. dirasakan komunitasnya itu teman-teman Bapak Ibu guru itu semakin mengendor gitu. Kemudian eh, apa namanya hal-hal yang kita lakukan itu sepertinya lebih sedikit orang-orang yang Hmm. teman-teman yang bergabung ke dalam komunitas. Kita tetap jalan, tapi harapannya itu kegundahan saya adalah ini kenapa ya kok seperti ini, kok semakin lama semakin menurun, sedangkan saya itu mau langsung untuk mengajak secara paksa Hmm. tidak mungkin. Nah, jadi saya juga berkomunikasi dengan teman-teman bagaimana ya bisanya ini dilangsungkan lagi komunitasnya seperti yang kita lakukan dulu. Nah, hal itu belum sampai sekarang Hmm. masih belum ada peningkatan dari teman-teman yang akan bergabung di dalam komunitas itu untuk belajar itu Bu Widi. Nah, itu Oh, iya, iya. kegiatan saya yang saya ceritakan kepada Bu Widi seperti itu. Jadi Padahal ya, hmm, jadi itu ya tujuan Bapak sebetulnya sore ini. Waduh, ini tentang komunitas belajar ya Pak di iya sekolah. benar Hmm. Bu Widi. Jadi sebetulnya tadi Bapak sudah mengatakan kegundahan hati Bapak. Nah, selain itu apa yang menurut Bapak bisa Bapak cari lagi nih? Penyebab dari kegundahan itu kok sekarang guru-gurunya mundur, tidak seperti yang di daring. Padahal kalau secara nyata ya luring itu mudah ya Pak. Bagaimana Iya. nih?
ada hal lain yang mungkin Bapak temukan? Iya, yang saya lihat itu bisa jadi apakah memang karena tatap muka mereka lebih banyak untuk menghabiskan waktunya untuk di kelas, setelah selesai itu juga mereka menghabiskan waktunya untuk mengevaluasi atau mengoreksi sehingga kegiatan itu bisa tersita waktunya dan untuk kita sama-sama ke komunitas itu mungkin waktunya jadi berkurang. Itu mungkin yang saya apa ya Mhm. tafsir di awal-awal ini sepertinya Bu Widi. Nah, kalau setelah pulang sekolah, Pak, bagaimana menurut Bapak waktu yang tersisa itu? Apa yang dilakukan guru-guru? Di pulang sekolah, guru-guru itu saat Mungkin ini jam jam 14 ya, kalau di Bapak jam berapa ini pulang ya sekolahnya jam gitu? di jam 14.15 ya, Mhm. di sini jam 14.15. Mereka jam 14.15 itu malah cenderung biasanya masih ada waktu sih mereka itu untuk mereka beres-beres sambil menunggu jam Mhm. pulang. Meskipun siswa pulang jam 4.15, sebenarnya kami itu masih bisa melakukannya karena guru-guru baru jam 15 bisa meninggalkan sekolah. Masih ada jeda waktu Mmm. itu bisa dimanfaatkan sih. Apakah iya ya kita bisa manfaatkan Nah setelah selesai jam sekolah itu ya, nah Bu ya? sekarang menurut Bapak nih, bagaimana kalau pulang sekolah itu Bapak bisa merencanakan? Nah, apakah Bapak sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah sebelumnya? Oh Bagaimana? iya, mungkin itu bisa menjadi alternatif pilihan ya Bu ya, karena Mhm. pulang sekolah berarti itu tidak mengganggu lagi jam mereka Mmm. dan bisa juga mungkin saya dengan membuat penjadwalan ya, dijadwalkan setiap pulang sekolah di hari apa gitu sehingga kami bisa berkumpul kembali di dalam kegiatan komunitasnya ya, seperti itu Bu ya mungkin ya. Nah, kalau Oke. Bapak tadi mengatakan bisa pulang sekolah, seberapa besar menurut Bapak di kalangan guru-guru itu bisa Bapak bentuk menjadi kelompok? Sehingga ini bisa memaksimalkan ya. Karena kalau Bapak mungkin secara klasikal, menurut Bapak bagaimana? Mau Bapak dibentuk kelompok atau secara klasikal yang Bapak amati dari guru-guru di sekolah bagaimana nih Pak pelaksanaannya? Kalau di situasi itu sepertinya eh, kami akan cocoknya seperti klasikal dalam artian tidak membentuk kelompok karena kita pulangnya itu mayoritas Mhm. gurunya satu arah ke daerah yang sama dan Mhm. mungkin dengan bersama-sama dengan membentuk jadwal kemudian bersama-sama kami melakukan itu lebih efektif ketimbang berkelompok. Kalau berkelompok nanti mungkin gini ya Bu ya, mungkin akan Mhm. muncul, wah saya kelompok yang pertama di hari ini, kelompok yang kedua di hari ini, dan kalau secara langsung semuanya itu lebih efektif dan kebersamaannya mungkin lebih bisa muncul sehingga semuanya tidak ada kata untuk pulang duluan, kemudian tidak ada Mhm. hal-hal yang mungkin menjadi, wah kalau saya hari ini saya nggak bisa, besok nggak bisa, dengannya bersama-sama atau penjadwalan yang memang misalkan kami lakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, tapi di pulang sekolah itu bisa Mhm. lebih efektif sepertinya akan dilakukan Bu secara bersama-sama saja sih kalau menurutnya saya gitu. Nah, kalau kalau Bapak sudah bisa menentukan, wah harusnya ini bersama, harusnya karena kalau tidak bersama begitu ya. Nah, tapi Hmm. sebetulnya Bapak apakah sudah mencoba untuk memetakan gitu. Ini guru-guru ini apa yang dibutuhkan? Karena kalau Bapak hanya menyampaikan begitu saja tentang komunitas tanpa Bapak membuat jadwal, tanpa mereka yang ingin diketahui sebetulnya apa? Apakah sudah ada Pak pemetaan dari guru-guru ini yang mereka butuhkan? Bagaimana itu?
Oh iya, itu belum dilakukan. Berarti Hmm. untuk menjalankan komunitas ini kita harus yang pertama kita petakan dulu apa yang dibutuhkan oleh guru-guru, mungkin yang dibutuhkan yang Hmm. memang menjadi urgent bagi mereka yang sangat dibutuhkan saat ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan gitu Bu ya. Kemudian kebutuhannya mereka itu bisa kita masukkan ke dalam jadwal, kita buat timeline di tanggal ini, hari ini kita akan membahas tentang apa gitu. Kemudian 2 minggu kemudian Hmm. kita akan membahas tentang ini lagi. Mungkin itu ya yang timeline seperti itu yang mungkin bisa menjadi mereka akan lebih semangat ya ketika dalam belajar kan sesuai kebutuhannya ya Ibu ya yang tidak kita bingung lagi hari ini mau belajar apa, minggu depan mau belajar apa, seperti itu ya mungkin ya. Betul. Nah, sebelumnya waktu di daring, apakah Bapak sudah pernah mencoba ini? Menjadwalkan, lalu memetakan kebutuhannya pada saat komunitas daringnya, sekarang kan luring, Pak ya. Gimana itu? Ya, ya ketika daring sih belum. Kita ketika daring itu kita yang penting ada komunitas dulu, kemudian yuk Hmm. 1 hari sebelumnya biasanya 1 hari sebelumnya yuk besok kita kumpul ya materinya tentang ini kayak gitu tentang kalau dulu kan masih zamannya materinya tentang Google Classroom, materinya tentang membuat Google Form, jadi Nah, sedikit betul gitu ya. materinya dari kami, materinya dari kita gitu, belum Betul. belum sesuai kebutuhan mereka gitu. Ya, Oke. artinya pada saat ini identifikasi penting itu ya mengenai apa kebutuhan mereka ya menurut Bapak Iya, untuk berarti diterapkan. berarti sangat penting karena kalau kita melakukan kegiatan komunitasnya tanpa ini ya, tanpa schedule atau tanpa tahu materinya apa, mereka juga mungkin tingkat ketertarikannya ya nggak begitu ini Bu ya, begitu apa sih kayak gini, mendingan nantilah gitu-gitu ya. Seperti itu mungkin Bu ya. Nah, Hanya selain oke. tadi Bapak ungkapkan ada jadwalnya, ada identifikasi, apalagi Pak yang harus Bapak siapkan sehingga komunitas belajar Bapak ini nantinya akan continue gitu? Mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin lakukan lagi? Nah, tadi Ya. jadwal sudah, pemetaan sudah. Apakah coba bisa diingat hal-hal kecil yang di sekitar Bapak sehingga membangun Oh, komunitas ini lebih lebih apa ya mumpuni ya anak orang-orang di sekitar Bapak, teman-teman, oh lebih tertarik lagi. Selain tadi Bapak sudah memetakan, sudah ada jadwalnya. Nah, menurut Bapak dengan apa lagi ini? oh, mungkin kalau sudah ini ya, sudah jadwal, sudah pemetaannya sudah, mungkin saya mulai menyiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang. Kalau yang saya pikirkan sekarang, sarana penunjang karena kalau nanti kalau berbagi tidak ada sarana penunjang, misalkan sarana yang sederhana-sederhana saja yang bisa dimanfaatkan saja di sekolah, mungkin itu bisa menjadi daya tarik mereka dalam mengikuti komunitas dan juga kegiatan yang dilakukan bisa langsung aplikatif gitu, tidak sekedar materi dan teori, bisa jadi Ya, ya nampaknya jaringan Pak saya ya. ya saya ulangi Bu ya. Baik, baik. Bagaimana Pak tadi? Ya, tadi selain jadwal dengan apa yang dibutuhkan,
Sepertinya dibutuhkan adalah hal-hal unsur penunjang lainnya gitu, seperti sarana-sarana yang kira-kira bisa dimanfaatkan nih yang ada di sekolah, sehingga proses-proses yang dilakukan di dalam, komunitas sekolah itu proses belajarnya memang mereka langsung bisa mengaplikasikannya, seperti itu. Mungkin bisa jadi sarana penunjangnya, kemudian selain jadwal, selain apa namanya, materi yang dibutuhkan itu tadi, itu mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri juga nanti dari proses komunitas itu ya, Bu ya. Ya. Nah, bagaimana dengan adanya sosial media ya, Pak? Kan komunitas Bapak ini supaya lebih menarik, terus lebih tertantang, guru-gurunya juga antusias, tadi semuanya sudah tuh. Nah, sekarang pemanfaatan sosial media nih, apakah menurut Bapak ini menjadi bagian dari komunitas belajar Bapak sehingga guru-guru termotivasi? Bagaimana nih menurut Bapak? Oh iya, bisa, itu bisa menarik Bu ya sepertinya, bagaimana sosial media itu bisa kita gunakan juga di dalam memberi semangat tersendiri juga bagi komunitas ini. Mungkin bisa jadi nanti saya akan konfirmasi atau koordinasi dengan tim branding sekolah, Ibu. Jadi, Hmm. segala sesuatu yang dilakukan di komunitas mungkin bisa untuk di-sharing di dalam medsos sekolah, kemudian bisa menjadi sarana untuk berbagi juga kepada sekolah lain, sehingga guru-guru yang ada di sekolah bisa lebih semangat karena termotivasi, kegiatannya itu diapresiasi dengan melalui publikasi yang dilakukan sekolah, dan kegiatan itu bisa berkelanjutan karena mungkin kami sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara komunitas itu. Seperti itu, Bu, mungkin pemanfaatan yang bisa menjadi Sepertinya branding. saya lihat wajah Bapak sudah mulai tercerahkan nih. Nah, Ya, saya cuma mau tanya, ini ke depannya kapan Bapak bisa menerapkan ini? ini sepertinya di minggu depan sudah bisa saya lakukan dan mulai besok saya mulai menyusun hal-hal apa yang sudah saya catat hari ini dan bisa saya komunikasikan kepada teman-teman satu tim di komunitas. Semoga minggu depan ini sudah bisa dilakukan walaupun nanti secara bertahap dan harapannya bisa berjalan dengan maksimal ketika ini dilakukan secara terus-menerus ini Bu, sepertinya. Wah, nah kalau sudah seperti itu, apa harapan Bapak sebetulnya dengan adanya Bapak nanti akan merencanakan ini sehingga sudah yakin nih minggu depan dilaksanakan? Harapan ke depannya apa supaya dan komitmen Bapak apa sebetulnya Ya, ya. di komunitas ini? Iya, harapan saya sih komunitas ini bisa menjadi wadah yang bisa kami secara internal sekolah belajar bersama, kemudian kami bisa berkolaborasi, kami bisa terus menjalin tali silaturahim sesama guru, kemudian bisa makin mendekatkan kami atau antara satu dan yang lainnya tidak ada gap. Itu harapan dari komunitas yang ada ini dan targetnya adalah bagaimana semua guru itu nanti bisa mendapatkan hal-hal yang pemahaman yang sama. Jadi tidak hanya guru A yang sering ikut pelatihan saja yang mendapatkan hal-hal yang lebih, tapi bisa jadi secara bersama kami hasil dari mereka mengikuti kegiatan apa, praktik baik apa yang sudah didapat oleh salah satu teman guru bisa juga kami lakukan dan kami praktikkan secara bersama. Jadi kami mungkin nanti bisa menumbuhkan iklim sekolah yang lebih baik dengan adanya komunitas ini itu Ibu. Ya, tentunya sebagai tanggung jawab Bapak di koordinator ya. Iya, Bagaimana? kok itu. Udah, jadi sebagai koordinator saya harus bisa nih, bisa memberikan tanggung jawab agar bagaimana komunitas ini adalah menjadi wadahnya para guru selain belajar, tapi kebersamaan dan kolaborasinya itu di sekolah. Gitu, Ibu. Iya, dari yang kita obrolkan tadi, menurut Bapak bagaimana ini? Apakah Bapak sudah menemukan
titik terangnya. Saya Iya, lihat keluarganya eee, sudah mulai cerah ini. Gimana nih? iya ini Bu Widi, terima kasih nih. Wah, saya mendapatkan banyak hal dari cerita kita, obrolan-obrolan kita ini ternyata ada solusi di balik hal-hal tantangan yang saya temui di dalam komunitas dan solusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Ini yang akan menjadi strategi-strategi yang akan saya lakukan sebagai koordinator ini sehingga komunitasnya bisa berjalan dengan baik dari solusi yang sudah sama-sama kita obrolkan tadi, Ibu Widi. Itu. Iya, mudah-mudahan bermanfaat Pak ya pertemuan sore hari ini dan Bapak semoga bisa mewujudkan komunitas belajar Bapak yang lebih keren lagi dari yang daring tadi. Selamat ya Iya, Pak, semangat iya, terus maju. Oke, rasanya sudah iya, sore. Kita mengakhiri pembicaraan kita. Terima kasih Bapak sudah berbagi. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat ya Pak sore hari ini. iya. Terima kasih banyak Ibu Widi. Lain kali saya akan eh, ngobrol lagi sama Bu Widi untuk hal-hal yang mungkin Ya. menjadi kegalauan saya. Iya, terima kasih. Saya pamit undur diri dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Ini di stop atau tidak? Ya, di stop recordingnya saja, Ibu. Sudah stop record ya.